An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Abu Hurairah telah mengatakan bahwa Nabi telah bersabda, orang yang punya kemampuan untuk berkorban, orang yang punya duit, punya harta, punya kelapangan, punya keluasan untuk berkorban, tapi dia tak berkorban, kata Nabi, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Usah dekat dengan tempat sholat kami. Jadi hadis ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tak nak berkorban. Ancamannya apa? Usah dekat dengan musola kami, usah dekat dengan tempat sholat kami. Ada tempat sholat aja tak boleh dekat, macam mana nak sholat? Tak boleh datang ke lapangan sholat bersama dengan Nabi ketika itu. Usah sholat bersama dengan, usah mendekati tempat sholat kami. Ataupun bisa jadi dia tidak boleh mendekati Nabi, dia jauh, karena ini dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini dibenci oleh Nabi. Jadi orang yang punya kemampuan maka sesegera mungkinlah untuk berkorban. Dalam riwayat yang lain, doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal muslimun min ba'dihi wajarat bihi sunnah. Sa'altu bin Umar anid dohaya awajibatun hiya. Qala doha Rasulullah wal muslimun min ba'dihi wajarat bihi sunnah. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang hukum berkorban. Wajib korban itu atau macam mana? Apakah korban itu hukumnya wajib? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dan orang-orang Islam setelah Rasulullah pun melaksanakan korban. Namun hukum yang diberlakukan adalah hukum sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah. Jadi ada ulama yang menghukumkan wajib dengan sandaran hadis yang awal tadi. Orang yang mampu berkorban kok dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musola kami, jangan mendekati tempat sholat kami. Ibnu Umar menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya ini sangat ditekankan karena perlakuan Nabi dan para sahabat, perlakuan Nabi dan orang-orang setelah Nabi. Mereka semuanya berkorban. Jadi Nabi berkorban, sahabat-sahabat semuanya berkorban. Orang-orang setelah itu pun berkorban. Jadi Ibnu Umar mengatakan perkara itu sunat. Namun para sahabat senantiasa melakukan hal ini. Dalam riwayat yang lain, An Mikhnaf qala kunna wuqufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Faqala ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan atadaruna mal atirah hiya allati yusammihan nas ar-rajabiyah. Kata Mikhnaf bin Sulaim, kami suatu ketika sedang wukuf di Arafah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang wukuf di Arafah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Maknanya dalam satu keluarga itu fardu kifayah. Dalam satu keluarga itu fardu kifayah, harus ada orang yang berkurban di antara keluarga itu. Jadi kalau kita hitung kakak kita, oh banyak hewan kurban tahun ini.
setiap kakak atau setiap rumah menyembelih 1 ekor kurban, karena Nabi mewajibkan itu. Wahai manusia, kata Nabi, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatan wa atiratan. Jadi Nabi menetapkan bahwasanya setiap keluarga agar berkorban setiap tahunnya. Atadruna mal atirah. Jadi para sahabat ditanya, tahu enggak kamu apa itu atirah? Maka Nabi menjelaskan bahwa atirah itu yallati yusammihan nas ar-rajabiyah. Biasanya orang-orang Arab dulu menyembelih hewan itu di bulan Rajab. Menyembelih hewan itu di bulan Rajab. Maka Nabi SAW menghapuskan atirah, menyembelih hewan di bulan Rajab itu dihapuskan, diganti pada saat adhiyah, pada saat hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Jadi di situ penyembelihannya. Dari beberapa riwayat ini kita sudah tahu bahwa yang dikehendaki oleh Nabi SAW bahwa ketika Idul Adha umat Islam itu merayakannya dengan menyembelih hewan kurban sebanyak-banyaknya. Dengan menyembelih hewan kurban sebanyak-banyaknya. Ya kalau kita lihat umpamanya sekarang ini di Mekah atau di Madinah, ketika hari raya kurban, Masya Allah, dagingnya belambak, tak temakan gasonyo, karena terlalu banyaknya berkorban, terlalu banyaknya orang yang menyembelih hewan kurban. Kalau di tempat kita ini masih asing, ajab kadang-kadang kita nih nak menjumpai setiap masjid ada, jarang betul. Setiap tahunnya tuh ada aja masjid yang tak ada korbannya, ataupun musola ataupun tempat yang digunakan untuk sholat Idul Adha tak ada hewan kurbannya. Ini hal yang asing sebetulnya. Makanya kita ingin menggugah diri kita dan seluruh masyarakat, terutama kaum muslimin, bahwa paling minimal setiap keluarga setiap tahunnya menyembelih 1 ekor hewan kurban. Apakah itu kambing, apakah itu sapi, ya sesuai dengan kemampuan kita. Jawabannya mampu enggak? Kalau kita sungguh-sungguh jawabannya mampu. Bahkan bukan 1 ekor kambing atau 1 ekor, bukan hanya 1 ekor kambing dalam satu keluarga, mungkin 2 ekor atau 3 ekor mampu. Paling minimal ini, dengan setiap keluarga menyembelih 1 ekor hewan, maka tidak akan terjadi perebutan daging kurban. Maka tidak akan terjadi perebutan daging hewan kurban yang dilaksanakan oleh panitia masjid umpamanya. Ya masyarakat anteng aja di rumah. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya enggak masalah, karena di rumah sudah banyak daging. Jadi untuk menyadarkan perkara ini terhadap keluarga-keluarga kaum muslimin sekarang, maka mulailah dari diri kita masing-masing. Kita punya tekad, tahun ini saya mau sembelih hewan kurban di rumah saya sendiri, 1 ekor kambing. Bertanyalah gitu, carilah kambing umumnya kan, mahalnya kata dia kan, 2,5 juta, 3 juta umumnya kan. Ya sudah, cari yang kita mampu. Berapa harganya yang kita mampu? Ya mungkin kita mampu yang 1 juta, ya sudah beli aja yang 1 juta, sembelih. Ataupun kita tak mampu untuk membeli yang segitu pun, ya sudah, beli aja sesuai dengan kemampuan kita yang ada di bawah itu. Walaupun kadang-kadang ditemukan hanya kambing betino umpamanya kan, sudah beli aja kambing betino, dapat harga umpamanya 700 atau 800, sembelih itu. Walaupun
menurut yang afdolnya tidak dapat. Yang afdolnya umpamanya tidak dapat, ya tidak masalah. Yang jelas anak kita, keluarga kita tidak antrian ataupun tidak meminta-minta pada hari raya itu. Tak minta-minta untuk dibagikan untuk mendapatkan hewan ataupun daging hewan kurban. Ya, harapan saya seperti ini sebenarnya. Bahkan dalam beberapa hadis diceritakan memang seharusnya umat Islam seperti itu keadaannya. Lebih senang memberi. Jadi kalau kita sembelih hewan kurban di rumah kita, tentu tidak kita habiskan. Ya hanya sepertiga kita makan. Yang lainnya ataupun ya lebih dari itu, sepertiga dibagi kepada orang lain. Ataupun 2/3 dibagi dengan orang lain. Yang sepertiga kita masak di rumah. Insya Allah akan lebih enak lagi. Nampaklah lebarannya itu. Idul Adha itu lebih banyak, lebih nampak lebarannya. Akan nampak sekali hari rayanya.